Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam Bapak Deden, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Algania Jana dengan NIM 1040125003335 dari program studi MS1 MBTI Telkom University. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar UTS dengan menganalisis studi kasus berjudul Dilema Sangat Stek Muda melalui perspektif materi perkuliahan agama Islam. Izinkan saya memulai. Masalah pertama yang saya temukan adalah krisis identitas dan kekosongan batin yang dialami Farhan. Meskipun ia telah sukses secara materi, ini merupakan persoalan hakikat tujuan hidup manusia dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan bukan semata-mata untuk meraih kesuksesan duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Yang artinya, tujuan hidup yang hakiki adalah ibadah kepada Allah, bukan sekadar pencapaian materi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ketenangan sejati hanya dapat diraih ketika hati terhubung dengan Tuhannya. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillahi tahma'innul qulub, yang artinya, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, langkah Farhan kembali mendalami spiritualitas adalah respon yang tepat secara alami. Selanjutnya, masalah kedua, dasar pengambilan hukum Islam, ijtihad. Nah, masalah kedua ini adalah bagaimana Farhan mencari dasar hukum ketika dihadapkan pada proyek yang meragukan secara etika agama. Farhan menggunakan metode dalam usul fikih disebut tartibul adilah atau hierarki sumber hukum Islam, yaitu pertama, Al-Quran adalah sumber utama. Kedua, hadis Nabi sebagai penjelas. Ketiga, ijma' kesepakatan para ulama. Keempat, kias, perkembangan logis berdasarkan syariat. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman." Dalam konteks ini, Farhan tidak langsung menolak atau menerima, tetapi berijtihad dengan benar, mencari rujukan yang sahih sebelum bersikap. Ini adalah cerminan muslim yang bertanggung jawab. Para ulama ushul fikih seperti Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa setiap muslim yang mampu wajib merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sebelum mengambil sikap atas permasalahan agama. Masalah ketiga, toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tempat kerja. Nah, masalah ketiga ini adalah konflik penggunaan ruang ibadah antara staf yang berbeda keyakinan yang harus diselesaikan oleh Farhan. Ini menyentuh tema toleransi atau tasamuh dalam Islam. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan dan menghormati perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Dalam konteks kemajemukan, Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan toleransi melalui Piagam Madinah, di mana beliau menjamin hak-hak kaum non-muslim untuk menjalankan ibadah mereka. Namun, toleransi tidak berarti sinkretisme atau mencampur adukan keyakinan. Farhan harus menjaga ukhuwah Islamiyah dengan rekan sama muslim, sekaligus berlaku adil kepada seluruh stafnya tanpa diskriminasi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa berlaku adil kepada non-muslim dalam urusan muamalah atau sosial dan pekerjaan adalah kewajiban selama tidak melanggar prinsip akidah. Nah, dari penjelasan saya di atas, kesimpulannya adalah dari ketiga masalah yang saya analisis dapat disimpulkan bahwa pertama, ketenangan sejati hanya diraih melalui kedekatan dengan Allah, bukan hanya melalui pencapaian materi sebagaimana yang diajarkan dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 28. Kedua, dalam menghadapi persoalan hukum agama, seorang muslim harus berijtihad dengan merujuk pada Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas secara berurutan.
Ketiga, toleransi antar umat beragama di lingkungan kerja adalah kewajiban Islami, selama tidak mengorbankan prinsip akidah dan tetap menjaga ukhuwah sesama muslim. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini bermanfaat dan dapat menjadi refleksi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sebagai muslim yang kafah, menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan segala khilafan adalah khilafan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.